Dan pemirsa, tentunya kita akan melihat ulasan bagaimana terkait dengan prosesi misa dan juga apa yang akan terjadi setelah prosesi misa berjalan untuk pemakaman Paus Fransiskus. Dan akan bergabung bersama kami rekan Marcelina Tumundo. Silakan Marcel. Terima kasih Jessica, dan pemirsa, hari ini mata dunia akan tertuju pada prosesi yang begitu sakral untuk menghantarkan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ke peristirahatan terakhirnya. Ada sejumlah permintaan khusus dalam wasiat Paus Fransiskus terkait dengan pemakamannya. Apa saja itu dan apa saja gagasan serta teladan yang diwariskan oleh Paus Fransiskus semasa hidupnya? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan sejumlah infografis yang telah kami siapkan untuk Anda, pemirsa. Jadi kalau kita sudah mendengar informasi terkait dengan apa saja prosesi sebelum pemakaman yang nanti akan digelar sekitar pukul 10 pagi waktu Vatikan atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya jenazah Paus Fransiskus yang saat ini masih disemayamkan di Basilika Santo Petrus akan dipindahkan atau dihantarkan ke pemakamannya, yaitu di Basilika Santa Maria Maggiore, di mana nanti Kardinal Giovanni Battista Re yang akan memimpin misa dengan didampingi oleh para pemimpin Gereja Katolik dari seluruh dunia. Nah, di sini juga nanti akan ada sebuah misa, pemirsa, akan ada sejumlah doa, lantunan nyanyian, dan juga ini pembacaan sejumlah ayat-ayat begitu untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi dasar iman dan juga ajaran gagasan yang dibawakan oleh Paus Fransiskus semasa hidupnya. Nah, pemirsa, Paus Fransiskus yang juga dikenal dengan kesederhanaannya juga secara spesifik meminta agar upacara pemakamannya digelar dengan sederhana. Wasiat yang disampaikan Paus pada 29 Juni 2022 lalu mencatat bahwa Paus ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Kita akan lihat, pemirsa, kami akan tayangkan, ini adalah kutipan wasiat dari Paus Fransiskus. Isinya adalah Paus Fransiskus meminta supaya makamnya nanti dipersiapkan di relung pemakaman yang terletak di lorong samping antara Kapel Paulus dan Kapel Paulus atau Kapel Salus Populi Romani, pemirsa, dan juga Kapel Sforza dalam Basilika Santa Maria Maggiore. Makamnya ini berada di dalam tanah, sederhana, tanpa ornamen khusus, dan hanya bertuliskan nama kepausannya, yaitu Fransiskus. Dan jika kita berbicara tentang prosesi setelah misa digelar di Basilika Santo Petrus, nanti jenazah Paus akan diiring menuju Basilika Santa Maria Maggiore yang berjarak kurang lebih sekitar 5 km dari Basilika Santo Petrus. Peti jenazah Paus nanti akan dibawa, pemirsa, rencananya dengan sebuah kendaraan. Ini akan berjalan secara perlahan melewati jalan-jalan di kota Vatikan. Ini juga sembari menjadi kesempatan bagi umat untuk mengucapkan selamat tinggal bagi Paus. Nanti akan diiring secara perlahan, pemirsa, bahkan kabarnya nanti akan ada satu perhentian khusus bagi sekitar 40 orang yang merupakan orang miskin dan juga kaum yang terpinggirkan. Ini mereka menjadi kelompok yang akan terakhir kali memberikan penghormatan bagi Paus sebelum dimakamkan. Basilika Kepausan Santa Maria Maggiore merupakan ikon kota Roma yang telah berdiri selama kurang lebih 1.600 tahun sejak 432 Masehi dan terletak di puncak Bukit Esquilin. Ini menjadi satu dari 4 basilika kepausan terpenting di Roma. Nah, sebelum Paus Fransiskus sebetulnya sudah ada 7 paus lainnya yang juga dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Mereka adalah Paus Honorius ketiga, Paus Nikolas keempat, Paus Pius kelima, kemudian Paus Sixtus kelima, Paus Clemens ke-8, Paus Paulus kelima, dan Paus Clemens ke-9 pada tahun 1669. Setelah itu tradisi pemakaman Paus dilakukan di Basilika Santo Petrus dan Basilika San Giovanni in Laterano. Artinya, pemirsa, setelah hampir 4 abad kembali ada Paus yang dimakamkan di Santa Maria Maggiore, yaitu Paus Fransiskus.
Siapa saja nanti pemirsa yang akan hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus? Jadi Vatikan memperkirakan ada lebih dari 200.000 orang yang akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Selain para kardinal, uskup, biarawan dan biarawati, tentu ada sejumlah tokoh dunia yang juga mengonfirmasi kehadiran mereka ke Vatikan. Otoritas Vatikan mengonfirmasi sekitar 130 delegasi, termasuk 50 kepala negara dan 10 keluarga kerajaan akan hadir di Vatikan. Sudah tiba beberapa di antaranya, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan Ibu Negara Melania, hingga ada kedatangan Presiden Argentina Javier Milei. Kemudian pemimpin Eropa lain seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan juga Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban juga mengonfirmasi kehadiran mereka. Tak ketinggalan akan ada Pangeran William di sana. Kemudian akan hadir pula pemimpin dari PBB yang juga mengonfirmasi kehadiran seperti Sekjen PBB Antonio Guterres. Kalau dari Asia pemirsa, kita lihat terutama dari lingkup Asia Tenggara ini dikabarkan akan hadir, sudah mengonfirmasi kehadiran Presiden Timor Leste Ramos Horta dan juga Menteri Luar Negeri Bendito Freitas yang mengonfirmasi kehadiran mereka. Kemudian Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Negara yang turut hadir. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga mengutus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan sejumlah menteri kabinet ke Vatikan. Dan pemirsa, Paus Fransiskus tentunya juga dikenal dengan gagasannya yang kuat tentang berpihak pada orang miskin dan juga terpinggirkan. Paus Fransiskus yang lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio ini sudah aktif menyuarakan isu kemiskinan sebagai kardinal di Argentina. Kita akan lihat apa statementnya yang begitu kuat tentang keberpihakan pada orang-orang miskin. Ini dia pemirsa, bahwa menurut Paus Fransiskus orang miskin ini bukanlah masalah. Mereka adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan saat kita berusaha menerima dan mengamalkan hakikat Injil dalam kehidupan kita. Ini disampaikan Paus pada 19 November 2017 silam. Saat itu pemirsa, setelah terpilih sebagai Paus Fransiskus pun juga mendorong agar pemimpin dunia ini terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selalu digaungkannya dalam perjalanan apostolik yang sudah mencapai 47 perjalanan apostolik semasa pengabdiannya sebagai Paus. Dan pemirsa, kalau berbicara juga soal gagasan serta ajaran Paus Fransiskus, ini kerap kali dituangkan dalam sebuah edaran yang disebut ensiklik, yang merupakan dokumen penting dalam ajaran Gereja Katolik. Paus Fransiskus juga dikenal ada 3 ensikliknya, yaitu Lumen Fidei atau Terang Iman, Laudato Si atau Puji Bagimu, bagi Tuhan, dan Fratelli Tutti atau Saudara Sekalian. Kita akan jelaskan pemirsa satu persatu bahwa Lumen Fidei ini yang artinya terang iman, ini merupakan ensiklik pertama Paus Fransiskus pada 29 Juni 2013, membahas tentang iman, kemudian khususnya dalam konteks yang diproklamasikan juga oleh Paus Benediktus XVI atau pendahulunya. Ensiklik ini juga pertama dalam sejarah Gereja Katolik yang ditulis oleh 2 paus. Kemudian untuk ensiklik Laudato Si ini merupakan ensiklik kedua terbit pada 24 Mei 2015, membahas tentang isu lingkungan, kemudian konsumerisme dan juga pembangunan yang tidak terkendali. Paus Fransiskus menyerukan aksi global yang terpadu dan untuk melindungi bumi sebagai rumah bersama. Kemudian untuk Fratelli Tutti, Saudara Sekalian. Ensiklik ketiga Paus Fransiskus terbit pada 3 Oktober 2020. Ini persis dengan masa pandemi COVID-19, membahas tentang persaudaraan dan persahabatan sosial dalam mengatasi tantangan dunia saat itu. Nah pemirsa, pertanyaan selanjutnya, siapa nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan, kemudian juga pesan-pesan kemanusiaan yang disuarakan oleh Paus Fransiskus? Tentu kita masih harus menunggu adanya 9 hari berkabung sebelum nanti akan digelar pemilihan Paus yang biasa disebut konklav. Namun sampai dengan saat ini memang sejumlah nama kandidat potensial pengganti Paus Fransiskus ini sudah beredar. Tapi mereka harus mengikuti proses konklav tersebut. Mereka adalah para kardinal yang berasal dari Asia, Afrika, Amerika Utara maupun dari Eropa. Paus berikutnya nanti akan dipilih dengan prosesi konklav kepausan digelar di Kapel Sistina di Vatikan, dan mereka akan berkumpul memastikan tidak akan ada intervensi atau kontak dari pihak luar Kapel Sistina.
Setelah para kardinal pemilih ini berkumpul, nanti kapel akan ditutup dan juga akan ada tanda penarikan diri mereka dari dunia luar sehingga konklav akan resmi dimulai. Nanti seorang paus yang dinyatakan terpilih, ia adalah yang berhasil mendapatkan suara mayoritas, yaitu 2/3 dari jumlah suara pemilih. Kardinal Dekan kemudian akan menanyakan kesediaan dari paus yang terpilih itu, dan selanjutnya Kardinal Diakon akan tampil di balkon Santo Paulus untuk mengumumkan nama paus baru. Atau kami ralat pemirsa, maksudnya di Santo Petrus, Basilika Santo Petrus. Nah, penampilan paus di balkon Santo Petrus ini akan menyapa umat yang hadir di lapangan Basilika Santo Petrus dan seluruh dunia. Ini akan menjadi momen yang kita nantikan bersama, terutama bagi umat Katolik sedunia. Itulah pemirsa rangkaian upacara dan juga misa pemakaman yang akan kita saksikan sesaat lagi dan sejumlah gagasan yang sudah diwariskan oleh Paus Fransiskus. Breaking News Metro TV akan kembali untuk Anda selepas jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.